Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tada Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan sedikit materi saya yang berjudul Strategi Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Depresiasi Rupiah. Depresiasi nilai tukar rupiah di pasar internasional merupakan tantangan ekonomi yang harus dihadapi Indonesia. Memahami faktor-faktor penyebab dampak strategi pengendalian melalui kebijakan moneter menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Adapun faktor-faktor penyebab depresiasi rupiah yaitu ada 3. Ekonomi domestik, tingkat inflasi, defisit anggaran dan hutang luar negeri yang tinggi dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Yang kedua, ekonomi global. Kenaikan suku bunga AS, perang dagang dan perubahan pada perdagangan internasional berdampak pada nilai tukar rupiah. Yang ketiga, faktor psikologis. Sentimen pasar dan ekspektasi pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia dapat memicu fluktuasi nilai tukar. Dampak depresiasi rupiah yaitu ada 4. Yang pertama, kenaikan harga barang impor. Barang-barang konsumsi seperti bahan bakar, obat-obatan, dan komponen industri menjadi lebih mahal. Yang kedua, inflasi yang meningkat. Kenaikan harga barang impor akan mendorong laju inflasi, menurunkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, utang luar negeri membengkak. Nilai utang luar negeri, pemerintah dan swasta akan meningkatkan beban pembayaran. 4. Investasi asing menurun. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Adapun tujuan kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi agar tetap pada target yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga nilai tukar yang kompetitif sehingga mendukung kinerja ekspor dan investasi. Yang ketiga, memperkuat ketahanan sektor keuangan, menciptakan sistem keuangan yang stabil dan mampu mengatasi gejolak nilai tukar. Yang keempat, menjaga kepercayaan publik, mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter untuk menjaga ekspektasi masyarakat. Adapun instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, suku bunga. Meningkatkan suku bunga untuk menarik dana asing dan menekankan inflasi. Yang kedua, cadangan wajib minimum. Mengatur jumlah cadangan minimum yang harus dimiliki perbankan. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Membeli atau menjual surat berharga di pasar untuk mempengaruhi likuiditas. Yang keempat, kebijakan makroprudensial. Mengatur risiko sistemik di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas. Selanjutnya, peran Bank Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, intervensi pasar. Intervensi pasar, melakukan pembelian atau penjualan falas untuk menstabilkan nilai tukar. Yang kedua, komunikasi kebijakan, menjelaskan langkah-langkah yang diambil dan alasannya kepada publik. Yang ketiga, koordinasi lintas lembaga,
bekerja sama dengan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Selanjutnya, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Itu ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara untuk mendukung stabilitas makroekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar. Yang ketiga, sinergi. Koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun strategi jangka pendek, yaitu ada 4. Yang pertama, intervensi pasar falas. Melakukan pembelian dan penjualan falas untuk meredam gejolak nilai tukar. Yang kedua, pengetatan kebijakan moneter, menaikkan suku bunga untuk menarik dana asing dan menjaga inflasi. Yang ketiga, komunikatif efektif, menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dan dampaknya kepada publik. Yang keempat, koordinasi dengan pemerintah, menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal untuk saling mendukung. Selanjutnya, strategi jangka panjang, itu ada 3. Diversifikasi ekspor, mendorong ekspor non-impas untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas utama. 2. Peningkatan produktivitas, menerapkan kebijakan struktural untuk meningkatkan daya saing industri domestik. Yang ketiga, stabilitas makroekonomi, menjaga inflasi, defisit anggaran, dan utang luar negeri pada tingkat aman. Selanjutnya, tantangan dan kendala. Pertama, volatilitas pasar global, perubahan kondisi ekonomi dan keuangan global yang sulit diprediksi. Yang kedua, keterbatasan instrumen, efektivitas instrumen kebijakan moneter yang terbatas dalam mengatasi depresiasi. Yang ketiga, koordinasi kebijakan, kesulitan dalam mengintegrasikan kebijakan moneter dan fiskal secara optimal. Yang keempat, isu struktural ekonomi, perlunya informasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Itulah sedikit dari materi saya. Maaf jika ada banyak kesalahan kata atau yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.